Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Febri Anggara, NPM 1904290046 dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kacang tanah hingga manfaat dari kacang tanah. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Yang pertama ada pengertian kacang tanah. Tanaman kacang tanah atau Arachis hypogaea berasal dari Amerika Selatan. Diperkirakan di kawasan sekitar Bolivia, Brazil, dan Peru. Tanaman kacang tanah telah dibudidayakan sejak tahun 1500 sebelum Masehi, terutama oleh orang India di Amerika Selatan. Dan kacang tanah juga merupakan tanaman yang mempunyai produk utama biji kacang. Bagi masyarakat Indonesia, kacang tanah biasa dijadikan sebagai konsumsi di berbagai jenis makanan populer, seperti pecel, sate, olahan selai, juga sambal, dan masih banyak lagi. Yang lainnya selain itu, tak sedikit pula orang yang doyan menjadikannya sebagai cemilan dengan cara merebus atau menyangrainya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke slide yang kedua, yaitu ada prospek tanaman kacang tanah di Indonesia. Produktivitas kacang tanah rata-rata nasional masih sekitar 1,18 ton per hektarnya. Sedangkan hasil rata-rata laboratorium penelitian bisa mencapai 2,0 ton per hektarnya. Dengan demikian, masih ada peluang bisnis besar bagi petani untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah di Indonesia sehingga diperoleh hasil yang sangat maksimal. Dan masuk ke slide yang ketiga, yaitu ada syarat tumbuh tanaman kacang tanah. Adapun syarat tumbuh dari tanaman kacang tanah yaitu mencapai pertumbuhan yang optimal. Tanaman ini mempunyai syarat tumbuh yang harus dipenuhi. Terutama tumbuhan ini adalah tanah yang gembur dengan pH antara 6 sampai 6,5, agak lembab dan drainase baik. Tanah yang berdrainase buruk akan menyebabkan akar dan polong busuk. Sebaliknya, jika terlalu kering pertumbuhan akan merana dan polong tidak terbentuk. Tanaman ini juga menuntut curah hujan yang ideal antara 45 sampai 200 mm per bulan. Ketinggian tempat yang baik untuk tanaman ini antara 0,5 sampai 500 mdpl. Kacang tanah juga menghendaki penyinaran matahari penuh. Masuk lagi ke slide yang keempat, yaitu ada penentuan panen kacang tanah. Di sini penentuan panen kacang tanah yaitu pada umur panen kacang tanah lebih sulit karena polongnya berada di dalam tanah. Sebagai patokan untuk mengetahui tanaman telah tua dan dapat dipanen adalah 1. Daun-daun telah mulai kuning, kering, dan luruh. Umur mulai dari 85 sampai 90 hari. 2. Varietas yang telah dilepas umur masak berkisar selama 85 sampai 110 hari. Yang ketiga, polong telah masak yang ditandai kulit polong telah mengeras dan bagian dalam berwarna coklat. Biji telah mengisi penuh. Kulit polong tipis dan berwarna mengkilat. Umur panen tergantung pada varietas yang ditanam dan musim tanamannya. Panen yang terlalu cepat atau awal akan menurunkan hasil dan mutu karena biji menjadi keriput dan kadar lemak rendah. Kadar lemak tertinggi dicapai ketika polong telah tua dengan umur 110 hari. Sebaliknya, hasil polong akan berkurang bila dipanen terlambat karena banyak polong tertinggal di dalam tanah. Selanjutnya ada manfaat kacang tanah bagi kesehatan. Yang pertama yaitu kacang tanah merupakan salah satu jenis makanan dengan kandungan serat cukup tinggi. Dalam 100 gram kacang tanah terdapat setidaknya 8 gram serat. Jumlah tersebut mampu mencukupi sekitar 25% asupan serat yang dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya. Dan yang kedua, serat sendiri banyak dikenal sebagai nutrisi yang mampu memberikan beragam manfaat bagi kesehatan. Salah satunya adalah melancarkan dan menyehatkan organ pencernaan. Saat kebutuhan serat terpenuhi, proses pembuangan kotoran atau fases menjadi lebih lancar karena zat tersebut mampu menyerap air. Dan yang ketiga, alhasil feses pun menjadi lebih lunak serta lebih mudah dikeluarkan saat BAB. Tidak hanya itu, mengonsumsi makanan yang kaya akan serat juga mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah serta menekan risiko penyakit kardiovaskuler, obesitas, hingga diabetes type 2. Dan sekian presentasi kacang tanah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.